Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat. Sekaligus ini saya juga menjawab pertanyaan yang ada di Instagram saya, ya, terutama yang berhubungan dengan kenaikan pangkat maupun yang sudah tahu nomor kontak saya di grup di WhatsApp. Jadi ini yang berhubungan atau kaitannya dengan pengajuan kenaikan pangkat yang menuju ke asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala maupun guru besar. Namun Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih mendalam, bagi Bapak Ibu yang mungkin menginginkan untuk ya mendownload prompting ChatGPT yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah baik internasional maupun nasional, ya, ataupun menggunakan PPT dan lain sebagainya, atau mahasiswa yang mau mendownload prompting untuk penulisan skripsi, bisa mendownload melalui link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya membahas terkait apa yang tampil di dalam layar dari YouTube saya ini, perlu Bapak Ibu memastikan dulu tindak lanjut ya pembukaan periode perbaikan usulan kenaikan jabatan akademik dosen, lektor kepala dan guru besar. Nah, jadi apakah ini hanya cuma berlaku sebenarnya untuk dosen swasta? Sebenarnya beberapa hari yang lalu kalau nggak salah yang khusus untuk dosen negeri itu juga sudah ada ya gitu. Jadi ini bukan hanya sebenarnya diprioritaskan untuk atau diutamakan untuk yang perbaikan saja, tetapi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mengajukan ya untuk khususnya untuk yang ke guru besar, itu bisa kok coba didiskusikan dengan operator kampusnya, kemudian baru diajukan ke LL Diktinya masing-masing gitu. Nah, saya tidak akan membaca secara keseluruhan dari isi dari surat ini ya. Bapak Ibu bisa nanti men-skip ya atau mempost video ini kalau untuk mau membacanya. Jadi ini adalah ada pembukaan periode perbaikan usulan kenaikan jabatan akademik ya di 22 Januari kemarin, yang masih bertanya apakah masih ada proses pengajuannya gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat melalui akun website ini. Nah, ini adalah yang pertama itu Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya di dalam slide ya. Yang ini ada lini masa penilaian perbaikan ini. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu. Nah, tetapi info pentingnya itu adalah pada bagian ini ya. Jadi ini yang masih banyak ternyata dosen-dosen ya, baik itu yang senior maupun yang baru yang terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata masih banyak pertanyaan yang mengenai jabatan fungsional yang lama diproses, saat ini sudah dibuka kembali ya, di mana sekitar ada 400-an asisten ahli yang ditolak tetapi sudah dibuka kembali, jadi bisa diajukan. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan memberikan juga data real ya terkait dengan proses pengajuan jabatan akademik ini, tetapi di video yang berikutnya gitu. Nah, di mana kalau kita lihat di sini saat ini LL Dikti itu banyak menambah tim baru setelah melakukan evaluasi. Saat ini akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dibuka kembali. Jadi pembukaan periode ini tidak seperti yang dulu ya, yang dilakukan setiap hari. Jadi tanggal 1 sampai 14 itu harus sudah rampung gitu. Nah, tapi periksaan ini dibuka dan dirampungkan oleh pimpinan gitu. Nah, sesuai dengan surat dan mekanisme penyusunan jabatan akademik asisten ahli dan lektor ke depannya seperti apa gitu. Nah, hal ini seperti peraturan Kemendikbud nomor 384/P tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan karir dosen. Jadi, apakah ini hanya cuma berlaku untuk dosen yang di bawah naungan LL Dikti? Enggak. Tidak begitu poin pentingnya yang akan saya sampaikan. Jadi ada poin-poin penting yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Jadi ini seluruh dosen, tidak melihat status ASN ataupun non ASN ya.
pedoman PAK dosen yang bukan ASN ya, khusus seringkali saya sampaikan ya, kalau yang dosen ASN untuk yang ke asisten ahli dan lektor itu cukup sampai di universitasnya masing-masing gitu ya, kecuali kalau misalnya yang bersangkutan mau naik jabatan akademik ke lektor kepala atau guru besar, itu juga sudah berbeda ya, itu harus sudah ke pusat. Nah, sedangkan kalau yang non ASN itu ya tetap harus melalui ke LL Diktinya masing-masing. Nah, apa yang harus Bapak Ibu perhatikan? Yang pertama ini adalah PAK konversi dosen bukan ASN. Jadi kalau yang dosen ASN itu masih menggunakan yang sistem konversi Bapak Ibu ya, yang konversi dari SKP-nya yang kemudian diupload di Sister. Sedangkan untuk yang dosen non ASN itu masih melalui sistem DUPAK gitu ya. Nah, itulah seringkali saya sampaikan bahwa Indonesia itu tidak akan pernah maju pendidikannya gitu ya. Untuk urusan kenaikan pangkat saja itu sudah dibeda-bedakan. Ya, meskipun itu mungkin tidak terlihat secara signifikan, tetapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, misalnya menyamakan persepsi dan lain sebagainya, maka pendidikan kita itu tidak akan pernah bisa berkembang lebih pesat gitu. Nah, di sini coba kita lihat, kalau asisten ahli nilai angka dasarnya itu, angka kredit dasarnya itu 100, berikutnya lektor 200, lektor kepala 400, guru besar itu 850. Nah, angka kredit baru itu selisih dari jumlah angka kumulatif ya, angka kredit kumulatif yang dimiliki oleh dosen dalam DUPAK dikurangi dengan angka dasar gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang mau misalnya dari asisten ahli mau ke lektor, itu kan butuh 100 berarti. Itu yang disebut dengan angka selisihnya gitu. Nah, angka selisih tersebut itu harus memenuhi keempat kriteria yang nanti akan saya sampaikan di dalam video tersebut. Jadi tidak pure misalnya 100-nya itu apakah semuanya bidang 1 atau bidang 2 saja atau bidang 3 atau bidang 4. Tapi itu dibagi-bagi Bapak Ibu ya. Nah, ini sekaligus yang saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Instagram saya. Jadi salah satu subscribe saya itu bertanya di Instagram saya terkait dengan apakah jurnal internasional ataupun jurnal nasional itu memiliki persentase tertentu untuk ketika kita mau mengajukan kenaikan pangkat. Jadi saya menjawabnya tidak. Yang ada itu adalah persentase di unsur utamanya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu punya katakanlah banyak jurnal internasional ataupun komposisinya lebih banyak yang jurnal nasional, itu ya lebih bagus sebenarnya ya. Yang harus diperhatikan itu justru adalah unsur utamanya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Dan kadang ya, mohon maaf sekali kalau saya salah ya, saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, seringkali asesor itu tidak memperhatikan ini. Dan saya merasa bahwa asesor itu sepertinya juga tidak memiliki satu bahasa yang sama gitu, atau yang kita sebut adalah persamaan persepsi gitu. Nah, kenapa demikian? Saya pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan terkait dengan artikel saya, begitupun juga dengan pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau asisten ahli itu kan pendidikannya maupun lektor itu kan S2 ya, S2. Nah, kalau misalnya yang S3 itu awal pengajuannya itu bisa langsung ke lektor. Ya, jadi melewati yang namanya asisten ahli. Tetapi kalau dosen-dosen yang berpendidikan S2 maka harus melalui proses asisten ahli dulu, 2 tahun berikutnya lektor, kemudian 2 tahun berikutnya lektor kepala dan sebagainya gitu. Nah, lektor kepala itu juga ada yang berpendidikan S2 gitu, ataupun yang S3. Nah, berbeda kalau yang profesor atau guru besar, maka tentunya harus berpendidikan minimal harus berpendidikan S3 gitu. Nah, apa yang ada di dalam sini, di unsur utama ini yang sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan dari subscriber saya di Instagram ya. Yang harus diperhatikan itu adalah persentase unsur utamanya. Sekaligus mungkin ini saya bisa memberikan masukan kepada asesor ya, karena menurut saya ada yang miss ini antara asesor sepertinya ya, mungkin karena tidak memahami ini, mohon maaf sekali. Nah, yang pertama itu kalau pengajuannya itu adalah asisten ahli, maka bidang 1 atau bidang A-nya itu atau bidang pendidikannya itu harus lebih besar persentasenya.
sekitar lebih dari 55%. Sedangkan bidang duanya atau bidang penelitiannya itu hanya 25%. Jadi kalau yang asisten ahli itu cukup dengan sebenarnya satu artikel ilmiah dan Bapak Ibu harus bertindak sebagai penulis pertama atau penulis utama. Di situ itu sudah cukup untuk maju ke asisten ahli. Karena kenapa kenapa demikian? Karena sebenarnya Bapak Ibu dosen itu sudah terpenuhi di ijazahnya sebenarnya untuk mencapai nilai minimal ya 100 atau mau nembak langsung ke 150 semacam itu. Nah, kemudian untuk bidang yang lainnya itu bidang C maupun bidang D, bidang pengabdian dan bidang penunjang itu yang penting ada. Jadi satu pun itu sudah cukup gitu aja karena hanya cuma 10%. Nah, begitupun itu berlaku untuk ke semua jabatan akademik untuk yang bidang pengabdian maupun yang bidang penunjang gitu. Nah, yang berbeda itu adalah di bidang unsur utamanya itu yang pendidikan dan penelitian. Nah, artinya semakin tinggi Bapak Ibu membidik jabatan akademiknya, maka bidang penelitiannya akan semakin besar atau bahkan setara semacam itu. Nah, jadi kalau boleh saya berikan masukan, trik gitu ya. Kalau membidik jabatan akademik tertinggi, misalnya dari lektor ke lektor kepala, maka kalau yang saya lakukan itu adalah saya harus memperbanyak artikel penelitian saya, ya, jurnal-jurnal saya itu harus saya perbanyak, ya, untuk bisa membidik nilai yang maksimal, ya. Saya tidak mau yang nilai minimal di dalam jabatan akademik, tetapi nilai yang maksimal, sehingga persentase ataupun nilainya itu bisa lebih cepat terpenuhi gitu. Nah, bagaimana? Nah, tentunya kalau Bapak Ibu membidiknya adalah yang ke guru besar ya harus memperbanyak yang jurnal internasional bereputasi. Meskipun yang dijadikan syarat syarat wajibnya itu adalah satu gitu ya, tetapi harus banyak juga yang lainnya untuk mendukung nilainya biar mencapai, katakanlah kalau Bapak Ibu bidik nilai minimalnya 850 gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi persentasenya ini yang diperbanyak, kalau yang jumlah artikelnya yang saya perbanyak. Nah, karena asesor itu saya juga tidak tahu alasannya ya. Alasannya asesor itu sampai mengurangi nilai artikel itu dalam jumlah yang cukup besar gitu. Kayak seperti mereka itu, mohon maaf ya, seperti mereka itu ahli gitu loh di dalam menilai suatu artikel gitu. Nah, padahal kalau kita lihat juga di Google Scholar-nya, kadang malah lebih jumlah sitasian, jumlah publikasi, mungkin juga kualitas menulis, mungkin jauh lebih bagus dari yang yang peserta atau dosen yang mengajukan untuk kenaikan pangkat gitu. Kan sebenarnya kan untuk syarat menjadi asesor itu kan minimal lektor kepala berpendidikan S3 gitu. Nah, itu kan syarat ininya, tanpa melihat bahwa kualitas jurnalnya seperti apa, kualitas menulis si orang itu seperti apa gitu. Jadi, ini pernah di pengalaman saya, jurnal internasional saya itu dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jurnal Sinta 3 gitu. Itu agak konyol menurut saya gitu. Jadi, saya merasa bahwa ini sebenarnya asesor ini paham tentang penulisan atau enggak gitu ya. Itu pun juga ada yang dialami oleh teman-teman dosen yang lain gitu. Nah, semoga dosen-dosen yang lain tidak mengalami seperti apa yang saya alami gitu. Nah, kemudian kalau berbeda ya dengan dosen ASN itu ditambahkan dengan SK konversi integrasi ya gitu ya. Jadi saya pernah ya mengirimkan beberapa teman ya untuk yang kalau mau melihatnya dulu di sistem Excel gitu ya, sudah ada perhitungannya, masukannya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan angka, dia akan keluar nilai konversinya gitu. Nah, kemudian untuk yang dosen yang pertama kali mengusulkan, maka tetap harus mengalami atau harus melalui proses DUPAK gini. Ini yang menurut saya kok zaman sudah begitu maju, kita masih harus berhadapan dengan DUPAK gini loh. Jadi tidak dibuat sistem yang dimasukkan kayak seperti kita mengisi BKD itu Bapak Ibu ya, tapi kolomnya ya mungkin seperti DUPAK. Jadi kita tinggal memasukkan angka, dia akan terhitung secara otomatis gitu. Dan kita bisa misalnya menarik dari BKD kita gitu. Tinggal kita kontrol, oh ini
sudah pernah saya pakai di jabatan akademik sebelumnya, atau kita bisa menariknya dari Google Scholar kita gitu. Nah, itu biar untuk mempercepat proses sebenarnya pengajuan gitu. Itu yang menurut saya. Jangan yang sistem Dupak itu ya lumayan juga ini sih menurut saya, lumayan tidak memberikan perubahan signifikan sementara kita sudah berada di tahun 2025 gitu. Jadi ya mungkin tim IT yang saat ini lagi mengembangkan ya sistem tersebut. Nah, selebihnya Bapak Ibu bisa baca di sini ya, bisa di-post untuk proses pengajuannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar dari YouTube saya, ataupun di Instagram saya, ataupun di Facebook saya. Nah, kalau untuk yang nomor memang saya tidak bisa memberikan ya, karena sudah banyak juga yang seringkali WA ke saya tapi saya tidak meresponnya dengan baik gitu. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus diperhatikan. Nah, terutama untuk yang kolektor kepala dan guru besar itu harus memiliki syarat khusus ya, dan syarat wajibnya. Itu yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi tidak serta-merta bahwa saya punya artikel gitu. Ya, tidak seperti itu, tetapi harus Bapak Ibu perhatikan syarat-syarat khususnya. Terutama kalau yang guru besar itu ya minimal harus 10 tahun berpengalaman. 10 tahun yang dimaksud itu Bapak Ibu itu adalah sejak pertama kali mendapatkan jabatan akademik gitu. Jadi bukan 10 tahun setelah misalnya posisinya lektor kepala ya. Nah, itu yang tidak seperti itu, tapi sejak pertama kali mendapatkan jabatan akademik. Nah, tinggal Bapak Ibu pertama kali mendapatkan jabatan akademik itu di tahun berapa, itu posisinya apakah asisten ahli atau lektor. Nah, itu yang harus dihitung mulai dari situ. Nah, kemudian ini juga bisa mungkin memberikan masukan juga kepada pembuat kebijakan bahwa untuk proses kenaikan pangkat itu sepertinya sudah tidak relevan dengan zaman saat ini ya, yang serba teknologi sudah semakin canggih. Apa yang saya maksud? Jadi dosen itu tidak harus menunggu 2 tahun untuk proses pengajuan ke jabatan akademik yang di atasnya gitu. Misalnya saya posisinya lektor kepala 4A, sedangkan saya mau menjadi guru besar nih gitu, mau menjadi guru besar, maka saya tidak perlu harus menunggu 2 tahun untuk loncat ke 4B, 4C, karena sekarang aturannya kan begitu ya, sistemnya reguler gitu. Meskipun itu sebenarnya diberlakukan untuk dosen ASN, bukan untuk dosen non-ASN. Jadi, kalaupun dosen non-ASN sebenarnya mau loncat ya dari 4A langsung ke guru besar, asalkan nilainya sudah memenuhi dan semua persyaratan sudah semua terpenuhi, maka sebenarnya diperbolehkan saja kalau menurut saya. Nah, sayangnya ini tadi yang saya bilang bahwa sepertinya asesor itu tidak memahami atau tidak satu bahasa dengan asesor yang lain. Jadi karena saya pernah mengalami, pernah mendapatkan curhatan dari salah satu dosen non-ASN yang mendapatkan imbas dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tersebut. Padahal seperti kita ketahui bahwa dosen non-ASN itu tidak sebenarnya harus terimbas dengan Permenpan RB tahun 2023 itu, nomor 1 tahun 2023. Nah, sedangkan untuk pengajuan ke guru besar katakanlah itu harus dilalui dengan sistem reguler. Artinya sistem reguler itu adalah yang bersangkutan harus melewati dulu posisi ke 4B, kemudian ke 4C, baru ke guru besar. Dan itu harus menunggu 2 tahun. Itu yang di aturan Permenpan RB itu justru merugikan gitu semua dosen ya. Nah, tapi sampai saat ini tuh belum juga dicabut ya. Nah, sedangkan kenapa tadi saya bilang bahwa tidak relevan lagi aturan yang saat ini. Jadi, kalaupun dosen ingin cepat mau naik jabatan atau tingkat, itu tidak harus menunggu 2 tahun. Ya, 1 tahun pun ya boleh gitu loh. Gitu. Jadi sudah harus dipikirkan lagi apakah aturan per 2 tahun proses pengajuan itu masih relevan dengan saat ini atau tidak gitu. Kalau menurut saya sudah tidak relevan gitu ya, karena sudah banyak dosen-dosen baru yang lebih produktif, yang dia itu bisa menghasilkan banyak publikasi. Dan Bapak Ibu tidak perlu juga khawatir kalau salah satu dosen atau dosen-dosen Bapak Ibu guru, dosen-dosen Bapak Ibu itu lebih produktif dari Bapak Ibu, semestinya harus disupport gitu loh. Asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada sesuai dengan etika publikasi gitu.
Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa bermanfaat ya. Ini Bapak Ibu saya skip-skip seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau mau membaca lebih dalam, Bapak Ibu bisa membacanya ini bisa di-post ya, kemudian dilanjutkan lagi, atau ada yang tidak dipahami Bapak Ibu bisa meng-chat di kolom komentar ya, baik itu di YouTube saya maupun di Instagram dan di Facebook saya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.